Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pendamping mata kuliah lab dasar akuntansi. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Baik, langsung saja saya share materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah lab dasar akuntansi pertemuan yang ke-6 ya. Baik, dalam pertemuan hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang pembuatan daftar customer ya. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita berdoa dahulu semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Doa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah lab dasar akuntansi pertemuan yang ke-6. Customer itu merupakan bagian dari target atau sarana atau sasaran marketing ya, yang dapat berupa perserorongan atau suatu perusahaan tertentu. Di hal ini biasanya sangat familiar ya di kalangan bisnis ataupun perusahaan, baik di bidang barang maupun jasa ya. Jadi customer sendiri itu sangatlah penting ya, karena akan memberikan evaluasi dan kemajuan dari perusahaan tersebut ya. Salah satunya perusahaan komersial ya, yang kepada seluruh customernya atau seluruh calon kliennya itu bisa masuk ke perusahaannya, karena itu merupakan income dari perusahaan tersebut ya. Kalau kita tidak ada customer, maka otomatis nanti keuangan kita bisa menurun ya. Maka nanti perusahaan juga akan bisa mengalami kerugian. Makanya pentingnya customer dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Dan karyawan di dalam sebuah perusahaan itu pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik ya, bagi customernya, karena itu adalah merupakan klien penting ya. Karena nanti kalau kita bergerak di bidang barang dan jasa, tidak memberikan pelayanan yang baik, maka nanti customernya kita akan lari ya kepada tempat yang lain. Nah, itu bilangan dari market bisnis ya, yang menyatakan bahwa definisi dari customer adalah pelanggan yang dapat berupa orang atau perusahaan ya, dengan menerima, mengkonsumsi, bahkan membeli suatu produk atau jasa dari perusahaan yang bergerak di bidang bisnis tersebut ya. Maka pentingnya sebuah customer di dalam perusahaan. Fungsi customer yang perlu kita ketahui, jadi selain sebagai pihak yang berkontribusi untuk keuntungan suatu bisnis, customer atau pelanggan juga memiliki fungsi atau peranan lainnya yang perlu kita ketahui. Di hal kali ini itu mengetahui bagaimana fungsi dari customer itu sendiri, serta Anda akan mengenal satu persatu dari apa yang telah kami rangkum selama dalam pertemuan. Maka pentingnya dalam sebuah customer. Sebagai penilaian reputasi yang perlu kita ketahui, dari maksud dari poin utama ini adalah sebagaimana peranan customer yang dapat memberikan penilaian pada penyediaan jasa atau pelaku bisnis yang menawarkan suatu produk atau hal lainnya ya.
Jadi para pelaku bisnis ini seperti halnya perusahaan besar ya, seperti perusahaan yang bergerak secara komersial pasti memiliki berbagai macam kalangan customer ya, yang telah menyepakati atau membeli suatu yang telah ditawarkan oleh perusahaan tersebut ya. Perusahaan pasti akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik ya bagi customernya, karena itu sangatlah penting ya di dalam sebuah transaksi ya, karena kita itu kalau di dalam perusahaan dan menyediakan pelayanan yang baik kepada customernya. Nah, hal ini akan menjadikan ajang penilaian untuk pelaku bisnis atau perusahaan melalui penilaian aspek pelayanan produk yang telah ditawarkan, harga yang diberikan, serta keunggulan dari suatu produk atau jasa yang perusahaan atau pelaku bisnisnya yang ditawarkan, yang bisa ditawarkan kepada masyarakat ya. Perusahaan akan mencoba memberikan pelayanan yang keunggulan ya, baik berupa barang ataupun jasa ya kepada customernya, supaya nanti bisnis perusahaannya tersebut bisa berkembang atau bergerak ya. Kalau tidak ada pelayanan ya dengan harga yang maksimal, pasti customer akan mencari dengan harga yang lain. Biasanya customer itu akan mencari membandingkannya antara harga yang lain dengan harga yang sebelumnya. Misalnya dari perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C, mana harga yang terjangkau dan pelayanan yang baik itulah biasanya yang dicari oleh customernya sendiri ya. Makanya perusahaan akan berusaha mencari peluang ya untuk mempromosikan produk atau jasa yang perusahaan atau pelaku bisnisnya yang ditawarkan tersebut. Jenis-jenis customer yang perlu kita ketahui ya. Ada beberapa jenis dari customer ya, baik itu dari masyarakat ya, ataupun luar ya. Mungkin kita sebagai karyawan hanya bisa mencari dan berusaha mempromosikan ya, dan mencari pelanggan customer yang menerima jasa kita, dan kita pasti berusaha menjadikan perusahaan kita itu berkembang dengan baik ya. Itu salah satunya tentunya seperti itu ya. Nah, yang pertama ada customer internal. Jadi ini merupakan hal yang paling berperan penting bagi sang perusahaannya dalam bidang bisnis ya. Ada customer internal, ini merupakan bagian terdekat dari perusahaan yang dapat meliputi beberapa perserorangan seperti pegawai atau karyawan, HRD ataupun lainnya. Baik, selanjutnya ada customer eksternal, yaitu berbanding terbalik dengan customer internal yang biasanya merupakan perserorangan inti dari perusahaan atau pelaku ya dari bisnis tersebut. Jadi customer eksternal ini merupakan pelaku sasaran dari marketing yang berasal dari luar, yang di wilayahnya perusahaannya atau pelaku bisnisnya. Baik, di sini adalah contoh daftar customer yang nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membuatnya ya. Di sini ada kode customer ya, ada nama customer, ada NPWP, alamat dan terminnya.
Termin ini merupakan adalah jangka waktu ya. Biasanya setiap transaksi pembelian atau faktur pasti ada namanya termin ya. Termin ini merupakan waktu pembayarannya. Jadi apabila ada tulisannya 1/10, nah 30 artinya apabila dalam 10 hari maka dia akan mendapatkan potongan 1% ya, seperti itu. Nah, di sini ada kode C01, C02, C03, C04 ya. Di sini ada nama kode C001 Toko Benua Jaya ya. Dengan NPWP 6335 569 5406 421. Beralamatkan di Jalan Gunung Sahari nomor 40 Medan ya. Nomor teleponnya 061 428 945 dengan termin cara pembayarannya itu 1/10 dan 30. Yang kedua, ada daftar customer dengan nomor C002 dengan nama toko serasi, NPWP-nya 6355 569 8655 000 ya. Ini customernya itu beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 32 Medan ya. Nomor telepon 788 905. Jadi tulisannya 1/10 dan 30. C003 dengan nama toko Angel, NPWP-nya 6562 569 8864 000 ya. Beralamat di Jalan Sherma Haryono 2A Medan. Telepon 061 28 908. Terminnya 1/10 dan 30. C004 Toko Kencana, NPWP-nya 6760 569 8915 000 ya. Terus di alamatnya di Jalan Jalan Tut Mautia ya, di Medan ya. Dengan telepon 061 665 450 dengan terminnya 1/10 net 30. Baik, sekarang saya kasih contoh. Sini akan saya kasih contoh ya dalam apa itu namanya pembuatan di dalam mayopnya. Nah, ini adalah tampilan dari mayop yang perlu kita ketahui. Ini adalah tampilan mayopnya. Di sini kemarin kita sudah mengerjakannya, contoh mengerjakan satu. Ya, jadi kita tidak perlu membuat baru lagi, cukup kita membuka file yang telah kita buat. Ya, sekarang kita belajar bagaimana cara membuat daftar customer. Baik, di sini daftar customer kita bisa membuat di bagian karvel ya. Nah, karvel ini kita gunakan untuk membuat daftar customer dan supplier. Jadi daftar customer dan supplier itu kita masukkan di dalam karvel di sini semuanya. Nah, cara membuatnya kita bisa pilih karvel. Terus kita bisa pilih namanya carlist. Nah, di sini ya. Saya ulangi, mungkin ada ketinggalan. Kita pilih karvel ya. Di sini karvel, kita klik bagian carlist. Selanjutnya kita pilih ke bagian customer ya. Kita pilih bagian customer. Di sini ada 4 macam ya. Ada 4 tipe yang perlu kita ketahui. Ada customer, ada supplier
ya, ada buyer dan personal ya. Kita tidak membuat data personal ataupun kliennya, tapi kita membuatnya daftar customernya. Baik, untuk membuat daftar customer, kita cukup diklik dulu ke bagian daftar customernya. Nah, selanjutnya kita membuat namanya PPN ya. Jadi akun-akun pajak yang ada di dalam Mayop yang menurut kita tidak penting kita hilangkan dulu ya, jangan kita masukkan dulu tapi kita hilangkan dulu. Nah, cara membuatnya bagaimana? Kita pilih yang pertama di list di sini list, terus di sini ada pilihannya namanya tes kode ya, list tes kode. Nah, di sini yang tidak perlu kita hilangkan ya, karena di dalam Mayop ini banyak sekali macam-macamnya yang tidak perlu kita hilangkan. Contoh, ini kan tidak perlu, kita tidak penting ya, kita tidak menggunakannya. Kita hapus. Cara menghapusnya klik kanan delete ya. Kita juga klik kanan delete. Terus ini juga klik kanan delete. Terus ini klik kanan delete ya. Terus kita klik di sini, klik kanan, delete. Ini juga tidak penting, kita hapus. Ini juga tidak penting, kita hapus. Nah, terus habis itu kita edit di sini ya guys, kita edit. Nah, kita ganti namanya PPN. Terus kita ganti pajak pertambahan nilai ya. Di sininya kita pilih PPN keluaran ya. Kalau belum ada PPN keluaran berarti kita buat dulu PPN keluarnya ya. Kita tambah new ya, terus kita buat PPN keluaran ya. Terus kita masukkan di sini PPN keluaran. Oke. Selanjutnya kita buat PPN masukan ya, karena di sini PPN masukan belum ada, maka kita buat dulu PPN masukan ya. Oke, seperti ini ya cara membuatnya. Kalau udah di oke, kita pilih di sini PPN masukkan. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah kita oke, maka nanti di sini akan berubah menjadi PPN ya. NT di sini kita perlukan, tapi kita ganti di sininya PPN keluaran. Terus di sininya PPN masukkan. Nah, seperti ini ya. Baik, setelah itu kita oke ya. Nah, setelah kita membuat ini PPN dan NT-nya kita close. Nah, kita buat daftar customer-nya, kita new ya. Nah, kita masukkan namanya dengan nama Toko Benua Jaya ya. Nah, kita masukkan Toko Benua Jaya seperti ini ya. Card ID-nya C001. Nah, ini ya. Alamatnya kita masukkan di Jalan Gunung Sahari nomor 40 Medan ya. Kita masukkan seperti ini ya. CT-nya Medan. Seperti ini ya. Nomor telepon ya. Kita masukkan nomor teleponnya 061428 945. Ini ya. Kalau sudah kita masukkan terminnya. Ya. Terminnya di mana? Pilih give of day. Di sini ya. Kita ulangi, pilihnya di give of day bagian saling detail. Saling detail kita pilih give of day. Di sini 10
31%. Ini ya. Ya. Di setelah itu kita bisa oke ya. Nah, selanjutnya kita coba buat toko serasi ya, toko serasi. Kita buat namanya toko serasi. Nomornya C002, alamatnya di Jalan Sultan Iskandar ya. Kita masukkan di Jalan Sultan Iskandar Medan. Nah, seperti ini ya. Terus titiknya Medan. Maaf salah nulis, Medan. Ini ya. Nama telepon kita masukkan teleponnya 0617889005. Oke. Kita seperti ini, kita masukkan. Kalau sudah saling detailnya kita masukkan lagi. Give of day 10 31%. Nah, setelah itu, setelah kita membuat daftar customer ini, kita lihat lagi ada 4 ya yang kita kerjakan. Sekarang kita buat namanya toko Angel ya. Toko Angel. Oke, kita masukkan C03, alamatnya itu di Jalan Sherma Haryono Medan. Kita masukkan Sherma Haryono Medan, citinya Medan. Nah, ini ya cara membuatnya. Jadi tidak terlalu sulit juga ya. Nama teleponnya kita masukkan, nama teleponnya 0612289008 ya, kita masukkan. Oke, ini ya. Terus kita buat lagi dengan nama Toko Kencana. Oke, kita masukkan Toko Kencana. Kita enter C004 ya, seperti ini ya. Alamatnya kita perhatikan, alamatnya di mana ini? Jalan Mutia Medan. Oke. Kita masukkan citinya Medan. Nama teleponnya oke, seperti ini ya. Jalannya ini kita masukkan. Oke ya. Terus di sini ada namanya saling detail ya. Kita masukkan give out day-nya 10 31%. Ini ya. Ini sama ya. Nah, baik, sekarang kita mencoba. Setelah kita mencoba membuat daftar customer yang baru ini, misalnya Pak, ini namanya saya salah. Misalnya sebenarnya namanya itu bukan Toko Kencana, tapi Toko Kencana Indah misalnya. Ini kita belum ada penambahannya ya, kita buat dulu. Misalnya namanya ini Toko Kencana, tapi seharusnya namanya itu Toko Kencana Indah. Berarti kan kita salah ini, ya kan? Kita bagaimana cara menggantinya, Pak? Ya, itu bisa diganti ya. Misalnya Toko Kencana ini kita ganti dengan nama Toko Kencana Indah misalnya. Kita tinggal edit aja. Di sini edit, tinggal kita ganti namanya Toko Kencana Indah misalnya. Oke, maka dia akan otomatis update dengan nama yang baru kita ganti ya, namanya Toko Kencana Indah. Pak, nyata Toko Kencana Indah alamatnya ganti Pak ya, bukan di Jalan Mutia Medan misalnya, misalnya di Jalan nah seperti ini ya, misalnya di Jalan Slamet Riyadi 40 Medan Pak. Nah, nama teleponnya nah ini Pak, kita ganti misalnya.
Oke, seperti ini kita bisa edit ya, kita bisa perbaiki datanya. Nah, seperti ini ya, kita bisa menggantinya, juga kita bisa mengupdate-nya. Pak, kalau misalnya toko Kencana Indahnya ini mau kita hapus Pak dari daftar customer, apakah bisa? Ya, itu pertanyaannya pasti bisa dihapus ya, karena kalau di dalam Mayop kita bisa mengeditnya, kita bisa mengupdate-nya, dan kita juga bisa menghapusnya. Nah, bagaimana cara menghapus daftar customer yang telah kita buat? Nah, itu kita bisa menghapusnya ya dengan caranya bagaimana? Kita klik ya, kita pilih misalnya yang mau saya hapus itu adalah toko Kencana Indah. Misalnya, kita hapus, tekan klik edit. Nah, di sini edit, delete, cut. Nah, oke, maka secara otomatis datanya akan hilang. Nah, Pak, setelah kita menghapus mau kita buat baru lagi, bisa. Setelah kita hapus, kita membuat baru lagi dengan nama yang sama, bisa, tinggal kita buat lagi aja. Nah, alamatnya di mana kita masukkan? Oke, seperti ini ya. Nah, alamat nama teleponnya kita masukkan. Oke, seperti ini ya, kita masukkan nomor teleponnya. Baik, selanjutnya terminnya kita masukkan. Kita pilih give out day 10 31%. Nah, inilah caranya kalau kita membuat daftar customer ya. Kita sudah belajar bagaimana cara membuat daftar customer. Kita sudah belajar bagaimana cara menghapus data customer ya. Kita juga sudah belajar bagaimana cara mengupdate ya, mengedit, menghapus data customer ya. Nanti diharapkan mahasiswa itu dapat memahami bagaimana itu cara membuat data customer ya. Terus mengedit, mengupdate data customer yang telah kita buat di dalam Mayop. Baik. Demikian untuk pertemuan yang ke-6. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dalam pembuatan daftar customer. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu. Tidak ada, Pak. Baik, jika tidak ada, terima kasih Pak Agus. Baik, jika tidak ada, untuk pertemuan yang ke-6 saya akhiri. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.